Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Saputri Mulia. Di sini saya akan melakukan presentasi komunikasi data. Yang pertama ada pengertian OSI layer. OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Yang pertama ada application layer, adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi yang melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan source jaringan. Contohnya adalah beberapa service dan protokol yang berada pada aplikasi layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Selanjutnya ada presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada session layer, merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi yang dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya, protokol yang berada pada session layer adalah NVS, SMB, RTP, dan lain-lain. Selanjutnya ada transport layer, mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Contohnya TCP, UDP, SPX. Selanjutnya ada network layer, adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui interworking dan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Contohnya IP, UDCP, SPX. Selanjutnya ada data link layer yang memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, from control, pengalamatan pada MAC address atau media access control address, contohnya Ethernet dan ATM. Selanjutnya ada physical layer, adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan, contohnya Ethernet dan token ring. Selanjutnya ada pengertian ROI, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Selanjutnya ada Base Transceiver Station atau disingkat BTS, adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Selanjutnya ada pengertian IP gateway, adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet yang bisa sebaliknya. Yang selanjutnya ada IP interface, merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem.
Yang selanjutnya ada Reviator, merupakan sebuah perangkat yang dapat berfungsi untuk menerima sinyal yang di dalamnya berisikan data-data pada suatu jaringan tersebut. Keuntungannya adalah secara ekonomis mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote dan dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.